Nggak heran sih, kenapa banyak wanita atau istri yang sekarang burn out. Karena ternyata suaminya masih tergolong man child. Fenomenanya semakin terlihat, apalagi dengan wanita yang semakin menjadi maskulin dan laki-lakinya semakin seperti anak-anak. Ya memang, suaminya mungkin bekerja dari luar tanpa memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi secara emosional nol besar bahkan minus. Fisiknya ada, tapi emotionally absent. Tanda-tandanya adalah 1. Kurangnya self-awareness. Dia tidak bisa mendengarkan pendapat atau masukan yang berbeda, karena dia merasa lo attack egonya dia. He's not able to hold space for the woman. Man child ini akan sangat teridentifikasi dengan pencapaiannya dan personanya. Jadi, kebahagiaan hidupnya tergantung dari validasi orang lain. Jangan sampai lo curhat, apalagi komplain atau kasih masukan. Wah, bisa jadi perang atau silent treatment. Ini pengalaman pribadi gue. Gue hampir nggak pernah bisa diskusi atau curhat deep listening dengan man child. Karena apapun yang keluar dari mulut gue sudah dianggap sebagai penghinaan untuk identitasnya. Padahal dalam rumah tangga, perbedaan itu akan selalu ada. Dan itulah yang menjadi pintu keintiman emosional. Lewat perbedaan lah suami istri bisa mengenal satu sama lain. Dan dari situ bisa sama-sama membangun masa depan. Tapi ini akan menjadi impossible jika suami lu masih jadi man child. Dan disinilah emotional intelligence seseorang akan kelihatan. Man child ini EQ-nya sangat rendah karena dia nggak punya space untuk bisa melihat orang lain apa adanya. Jadi man child ini akan sangat sulit membangun hubungan yang deep dan meaningful. Salah satu cara untuk bisa sukses menikah dengan man child adalah ya lo harus mau jadi pelayan egonya dia, harus mengiyakan hampir semua pilihannya. Intinya adalah lo akan sangat sulit jadi diri sendiri dan lo harus mengorbankan jiwa lo demi hubungan sama man child. You have to sell your soul. Nomor 2, dia akan mencari kambing hitam alias nyalain orang lain atas penderitaannya. Contohnya perlakuan orang tuanya di masa lalu. Dia belum sadar bahwa ada kontribusi dirinya dalam penderitaan atau kesulitan hidup. Dia belum sadar bahwa hidup adalah kreasi diri sendiri dan semesta. Semesta ingin membangunkan kita agar kita bisa aware dan eling dan bisa menjadi manusia yang bisa mencintai. Dia tidak mau atau belum mau growing karena dia terlalu melekat dengan personanya dan dia berusaha keras mempertahankan ilusi dirinya supaya dia bisa merasa nyaman dan in control. Dan ini menjadi neraka untuk orang di sekitarnya. 3, dia sering tenggelam dalam alkohol, rokok, games atau kerja gila-gilaan untuk menutupi rasa kehampaan. Dia fokus sama fast and cheap dopamin yang bisa dia dapat. Gak peduli apa dampaknya jangka panjang karena dia juga gak tahu gimana harus stop adiksi ini. Kasian sebenarnya, tapi lu gak bisa nolong orang yang gak mau ditolong. Dia gak bisa kontrol emosinya, terutama untuk orang terdekatnya. Dia bisa pura-pura di depan temannya karena kan hanya untuk beberapa jam, tapi untuk istrinya atau anaknya atau orang yang kerja di rumahnya, itu adalah pure hell. Dia nggak bisa menghandle kekecewaan atau belum mengerti bahwa salah satu tujuan hidup adalah merasakan berbagai macam emosi dan perasaan sebagai bagian dari tahap berkembang dan mengenal diri lebih baik. Balik lagi, karena EQ-nya rendah dan belum terlatih, dan dia juga nggak mau membuka hatinya atau merasakan trauma yang sebenarnya ingin disembuhkan. 5. Man child itu selalu ingin mengontrol orang di sekitarnya dan biasanya semua ini akan berujung ke mental abuse. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang baik, sebenarnya itu karena dia pengen supaya lo nurut sama dia, so he can control you. And love without self-awareness is just control and manipulation. Jadi harus gimana dong kalau udah kepalang? Dalam kasus gue udah berusaha memperbaiki selama 15 tahun, tapi memang kan kita gak akan pernah bisa ngerubah orang ya. Dan gue juga udah sampai sakit-sakitan yang merasa gak pengen hidup lagi. Karena setiap sel-sel dalam tubuh gue berteriak ingin lepas dari toxic loop ini. So, gue memutuskan untuk berpisah karena selama 15 tahun, gue harus stop membiarkan diri gue tidak dicintai. And I really need my own self-love. And it's the best decision ever. Pada akhirnya gue sadar kok bahwa semua orang itu berhak jadi dirinya sendiri. Dan kalau memang kita gak bisa selaras atau gak bisa bekerja dalam satu tim, ya, gue yang harus berani pergi supaya gue bisa tetap hidup dan bisa merasakan kebahagiaan lagi. Gue tidak menyesali apa yang udah terjadi, karena semua ini adalah pelajaran berharga yang membawa gue ke titik terindah, yaitu cinta untuk diri gue sendiri. So menurut gue, lu usaha dulu sampai semaksimal mungkin. Rasakan tubuh lu, rasakan hati lu,
Tanyakan ke diri lu sendiri. Dan bayangkan, kalau lu umur 90 tahun dan waktu lu hampir tiba. Dan kalau lu masih menikah sama dia, apa yang bakal terjadi? Dan apa hal yang bakal lu sesalin? Luangkan waktu untuk hening. Dan biasanya dalam hening, jawabannya akan datang ke lu tanpa lu berusaha keras cari jalan keluar. Gua harap lu bisa tersenyum lagi dan bahagia lagi. I know you can.